Kalau dipikir-pikir, inti dari cerita film ini sudah pasti tidak mungkin terjadi. Judulnya Teeth, yang berarti gigi. Yang namanya gigi berarti adanya di dalam sebuah mulut. Sementara mulut yang akan menjadi objek dalam film ini adalah kue cucur milik seorang gadis yang menjadi ketua komunitas jaga perawan. Lumayan seru juga film ini, dan keunikan ceritanya menjadikan film ini terpilih untuk kita ulas alur ceritanya secara lengkap. Apalagi kalau soal urusan kue cucur dari gadis cantik, lumayan banyak orang yang suka dengan hal-hal beginian. Dan selama 10 menit ke depan, kalian akan mendapatkan wahana yang unik soal kisah kue cucur bergigi. Kisah film ini dimulai dengan bertemunya seorang janda dan duda yang ingin melanjutkan hidup berumah tangga. Yang janda punya anak cewek, sementara yang duda punya anak cowok. Kita sebut saja dua anak itu adalah si Tini dan si Tono. Ketika sedang tahap pengenalan, anak kecil itu mandi bersama di kolam renang. Tiba-tiba saja si Tono menjerit kesakitan karena ujung jarinya digigit sesuatu dan hampir putus. Di awal-awal film ini, kita masih belum mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi, nanti-nantinya kita jadi mengerti apa yang menggigit ujung jari si Tono ini. Artinya, di usianya yang masih bau kencur begini, jari Tono sudah tahu piknik ke tempat yang enak di bibir kue cucur si Tini. Si duda dan si janda akhirnya menikah, dan bocah-bocah yang dulu kecil kini sudah beranjak remaja. Cuma bedanya kalau si Tini menjadi anak kampus yang disukai banyak orang, sebaliknya si Tono cuma jadi anak berandalan dan pengangguran saja. Di kampusnya, Tini membuat sebuah komunitas yang gampangnya kita sebut sebagai jaga perawan. Jadi, kalau belum menikah, maka perawan tidak boleh dilepas. Para anggota komunitas ini mengenakan cincin merah di jarinya sebagai tanda setia menjaga keperawanan mereka. Ternyata komunitas ini tidak semuanya mendapatkan dukungan. Tini banyak mendapatkan bulian dari teman-teman kampusnya. Dan biasanya yang namanya film pasti dihadirkan juga sosok pembelanya. Kita sebut saja namanya adalah Tejo. Cowok ini terus memberikan dukungan kepada kepada Tini. Karena situasi inilah akhirnya keduanya pun menjadi dekat dan akrab. Beda kehidupan Tini di kampus, beda pula kehidupan di rumahnya. Ibunya semakin tua dan mulai sakit-sakitan. Sementara si Tono yang dulu jarinya kegigit apaan tahu, selalu membuat ulah kepada Tini. Dari mulai ngeprank bugil, ngejahilin, dan lain sebagainya. Intinya, Tono seperti musuh bebuyutan untuk Tini. Dan sifat mereka bisa dikatakan 180 derajat bedanya. Di kampus, Tini dan Tejo semakin dekat saja hubungannya. Mereka pun mulai merasakan deg-degser saat mereka sedang berduaan. Apalagi saat mereka nonton bioskop barengan dan melihat teman-teman mereka bermesum-mesum ria, lama-lama mereka pun jadi kepengen juga. Cuma mau bilang apa? Karena Tini adalah ketua komunitas jaga perawan, maka hal itu tidak mungkin dilanggarnya. Kalau ketuanya saja tidak bisa jaga perawan, lalu bagaimana dengan anggota-anggotanya? Di tepi kota ada sebuah danau dan goa yang biasa dipakai anak-anak muda untuk mojok. Kalaupun tidak sampai jebol perawan, mungkin kalau cuma mojok-mojok dikit nggak apa-apa lah. Begitu pikir si Tini. Maka ketika Tejo mengajaknya ke tempat mojok ini, dia pun oke-oke saja. Walaupun sebenarnya dia sendiri sudah bisa menduga mojok seperti apa yang akan mereka lakukan di sana nantinya. Ternyata adalah tempat yang indah, sepi, sunyi, damai, dan dijamin gak akan ada grebegan dari pihak hansip ronda. Banyak spot-spot yang bisa dijadikan muda-mudi bermesum-mesum ria. Tejo dan Tini memulai pemanasan mereka dengan mandi bersama, renang sambil pegang sono, pegang sini, elu sono, elu sini, dan cipika-cipiki. Hingga akhirnya Tejo mengajak si Tini masuk ke dalam goa untuk adegan dewasa lebih lanjut.
Tini masih waras, masih ingat siapa dirinya. Dia adalah ketua komunitas jaga perawan. Tidak mungkin dia melakukan hal ini dengan Tejo. Dia sadar dan menolak Tejo. Tapi yang namanya nafsu udah di ubun-ubun kepala, mana mau Tejo udahan begitu saja. Jadilah proses penanaman paksa lahan gambut dimulai. Sekuat tenaga dan sebisa-bisanya Tejo memaksa untuk menanam benihnya di lahan milik Tini. Walaupun sebenarnya menolak, tapi Tini ada rasa kepengen juga. Dia pun pengen ngerasain juga gimana rasanya kue cucurnya digarap sosisnya si Tejo. Dan yang kita prediksi sejak awal pun terjadi. Begitu sosis Tejo masuk ke kue cucur si Tini, secara mengejutkan Tejo menjerit sejadi-jadinya. Dia melonglong panjang seperti serigala malam. Tejo setengah mati kesakitan dan kaget melihat sosisnya putus dari badannya. Lalu panik, dia pun berlari keluar goa sambil terus melonglong kesakitan seperti serigala. Tini memanggil-manggil Tejo, tapi tidak ada sahutan sama sekali. Lalu dia pun menunggu, berharap ada tanda atau apalah dari Tejo. Namun, sekian waktu berlalu, akhirnya Tini pun pulang. Karena hari memang sudah menjelang senja. Sesampainya di rumah, Tini bersih-bersih dan terus saja memikirkan apa yang baru saja terjadi dengan Tejo. Bahkan, jeritan kesakitan Tejo, laksana anjing serigala melonglong saat sosisnya putus, terus saja terngiang-ngiang di telinga si Tini. Keesokan harinya di kampus, sebagai ketua komunitas jaga perawan, artinya kue cucur si Tini sudah tidak lagi perawan karena sudah terjajah sosis milik Tejo kemarin. Dengan sangat menyesal, Tini pun menceritakan kejadian yang sebenarnya soal kegagalannya menjaga keperawanan. Otomatis, hal ini membuat para anggota klub tidak senang dan menyebut Tini sebagai iblis. Rada tertekan juga Tini dengan kejadian saat ini. Apalagi pikirannya masih memikirkan Tejo yang sampai hari ini tidak ada kabarnya. Lalu dia pun meminta bantuan Bambang yang sudah menjadi temannya sejak kecil dulu. Bambang pun mengantarkan Tini, tapi entah bagaimana ceritanya, si Bambang nembak Tini di tengah jalan dan mengajaknya entar malam ngedate atau makan malam berduaan. Entah menunya apa, apakah kue cucur ataukah kue dongkal. Yang jelas, malam ini si Bambang ngajak Tini ngedate. Pikiran Tini masih kusut soal Tejo. Dia pun menolaknya dan langsung turun. Lalu setelah si Bambang pergi, Tini mengambil sepedanya dan pergi ke danau lagi hendak mencari Tejo. Sebaliknya, si Bambang malah muter balik dan kembali ke rumah Tini. Dia masih penasaran soal ajakan entar malam makan kue. Sayangnya di sana ada Tono yang nggak tahu gimana ceritanya, langsung meninju si Bambang hingga tepar pingsan. Di danau, Tini masih tidak menemukan di mana keberadaan Tejo, sementara mobil Tejo masih terparkir di sana. Nah, ini adalah missing film ini. Kemarin mereka datang ke sini berduaan yang pastinya pakai mobil. Lalu kenapa si Tini bisa pulang bawa sepeda sendiri? Tapi ya udahlah, kita jangan bahas mobil atau sepeda. Yang jelas, begitu si Tini berenang ke danau dan masuk lagi ke dalam goa tempat mereka kemarin mojok, dia kaget bukan kepalang. Begitu melihat sosis Tejo lagi dimakan sama kepiting. Phew, sosis kemarin dipotong baru dimakan sekarang. Apa rasanya ya? Tini kembali pulang dan searching di Mbah Google kenapa kue cucurnya bisa bergigi. Di sana dia melihat menemukan artikel tentang kelainan diri yang disebut vagina dentate, di mana mulut bawahnya punya gigi tajam yang lebih tajam dari gigi mulut atasnya. Dari sinilah Tini tahu dan mengerti bagaimana di masa kecil dulu jarinya Tono hampir putus dan sekarang sosisnya Tejo yang putus.
Ternyata di kue cucurnya ada giginya. Kaget dengan kenyataan ini, Tini pun pergi ke dokter kelamin untuk memeriksa seperti apa bentuk dan tajamnya gigi di kue cucurnya. Dan si dokter entah percaya entah tidak, ada kue cucur punya gigi. Dia pun cari kesempatan dalam kesempitan, gak tanggung-tanggung, 5 jarinya langsung dimasukkan dan merogoh-rogoh kue cucur si Tini. Entah memang begini cara si dokter kerja atau caranya memeriksa pasien khusus untuk masalah kelamin. Yang jelas, begitu kue cucur si Tini diobok-obok pakai 5 jari, ceras. Gigi di dalamnya pun bergerak ganas dan langsung menggigit putus 5 jari si dokter. Dokter kayak gak ada cara lain aja buat meriksa alat kelamin, langsung pakai jari langsung. Tini kabur dari klinik dengan kengerian melihat 5 jari dokter tadi putus. Dan di tengah jalan dia melihat mobil Tejo dikendarai oleh polisi. Penasaran, Tini pun kembali ke danau. Ternyata di sana sudah ramai. Polisi mendapat laporan bau bangke dari pengunjung lain yang tidak tahu berasal dari mana. Ternyata bau itu berasal dari mayat Tejo yang tewas karena sosisnya putus beberapa hari yang lalu. Stres dan bingung jadi satu. Tini pulang ke rumahnya. Di sana dia menemukan ibunya sudah jatuh pingsan. Dan gilanya ternyata si Tono sedang berkembang biak dengan ceweknya. Sementara ambruknya sang ibu dicuekin. Marah dan tidak terima, Tini langsung menelpon ayahnya. Dan singkatnya pun mereka berhasil membawa sang ibu ke rumah sakit. Sang ayah menyuruh Tini pulang, urusan ibu biar dia yang urus di rumah sakit. Tapi karena sedang banyak pikiran, Tini bukannya pulang ke rumah, dia malah pergi ke rumah Bambang yang tadi siang mengantarkannya pulang. Tini menceritakan semuanya, soal dia telah membunuh Tejo, sampai stres, pulang, lihat mamanya terkapar, sementara abangnya sendiri sedang asik-asik berkembang biak. Tini juga menceritakan tentang vagina dentata, penyakit kue cucur yang memiliki gigi. Tini menceritakan semuanya soal dia telah membunuh Tejo. Semua ocehan Tini, Bambang antara mendengar antara cuek. Yang jelas dia berusaha menenangkan Tini, menyuruhnya berendam dan memberikannya pil obat penenang biar Tini rada sempoyongan. Seperti yang bisa ditebak, Bambang ini menyiapkan segalanya, dari mulai lilin sampai tosek alat bantu omek-omekan, yang semuanya itu demi satu tujuan, yaitu bagaimana ceritanya si Bambang ini bisa menikmati kue cucur si Tini malam ini. Yang namanya orang udah sempoyongan, setengah sadar, setengah enggak. Apalagi kue cucur dimainin alat bantu yang bikin Tini semakin tenang. Jadilah anak gadis ini pun menikmati keadaannya. Dan tanpa buang waktu, si Bambang ini langsung menghunus masuk sosisnya. Jelejeb, jelejeb. Aneh bin ajaib, ternyata sosis si Bambang ini aman sentosa, tidak kegigit putus. Jadi kuncinya adalah kalau Tini ini nyaman, maka kue cucurnya pun bisa dinikmatin dengan aman. Sampai besok paginya, begitu Tini udah sadar dan mau pergi ke rumah sakit melihat ibunya, si Bambang masih ketagihan. Dia mengajakin bercocok tanam lagi sebelum aktivitas pagi. Tini pun merasa semalam keenakan dan aman-aman aja. Tergoda dan kepengen juga bercocok tanam di pagi hari. Gimana sih rasanya? Sialnya, saat sedang sawahnya digarap oleh pacul si Bambang, HP-nya berbunyi dan orang di seberang sana mempertanyakan soal taruhan mendapatkan keperawanan si Tini.
Kaget bukan kepalang, si Tini sadar kalau dirinya dijadikan taruhan. Marahnya dia langsung membuat gigi di kue cucurnya beraksi. Sosis si Bambang yang masih berada di dalam ladang pun langsung putus tanpa ampun. Sama seperti Tejo, si Bambang pun menjerit sejadi-jadinya dan udah pasti karena sosisnya putus, dia pun akan rojiun alias tewas. Ayah Tini memarahi Tono habis-habisan. Ternyata nyawa ibu Tini tidak tertolong. Saat ibu Tini merenggang nyawa di mana Tono sedang asik berkembang biak, ternyata itu adalah sebuah kesengajaan. Tono melepaskan anjingnya untuk menggigit sang ayah, dan saat itulah dia membuat pengakuan kalau sebenarnya sejak kecil dulu dia sudah jatuh hati dengan Tini. Cuma gara-gara si bapak tidak bisa menasehati sosisnya yang membuatnya kepincut dengan kue cucur milik emaknya Tini, jadilah mereka menikah dan antara dia dengan Tini pun menjadi adik kakak. Sang ayah kembali ke rumah sakit dan menemukan Tini yang sedang berduka akibat tewasnya sang ibu. Ternyata pacarnya Tono datang menyusul dan meminta maaf soal kejadian dia dan Tono berkembang biak mencueki ibunya Tini hingga meninggal. Tini marah sekali dengan Tono, apalagi setelah tahu semua pengakuan dan serangan anjing ke ayahnya, dia pun bertekad membalas dendam. Begitu pulang, dia berdandan cantik dan langsung merayu si Tono. Ini ibaratnya mendapatkan durian runtuh. Tono pun mana mau membuang kesempatan ini. Tapi sebelum dia memasukkan sosisnya, dia memeriksa dulu kue cucur milik Tini. Dia tidak mau kejadian masa kecil dulu terulang lagi. Kegigit sesuatu yang tajam dari dalam kue cucur si Tini. Melihat dilihat aman sentosa, dia pun memulai memasukkan sosisnya pelan-pelan. Dan seketika itu juga jerjes. Gigi super dentata milik Tini pun menggigit putus sosis Tono yang berada di dalam kue cucur. Tono kesakitan dan marah luar biasa. Dia menyuruh anjingnya untuk menyerang si Tini. Tapi si anjing bukannya menyerang si Tini, malah memakan potongan sosis milik si Tono. Tanpa sedikit pun kasihan, Tini pergi meninggalkan Tono yang sudah pasti akan mati kehabisan darah karena sosisnya sudah putus. Tini mengambil sepedanya dan pergi meninggalkan rumah. Sayangnya di tengah jalan sepedanya rusak dan dia tidak bisa membenarkan. Tini pun menumpang mobil yang lewat dan si mobil mengunci semua pintu lalu membawa Tini ke losmen terdekat. Ternyata yang ditumpangi oleh si Tini adalah mobil kakek Sugiono yang sedari awal sudah nggak tahan pengen mencicipi kue cucur si Tini. Saking pengennya, lihat aja lidahnya sampai menjulur-julur menahan pengen. Ya salam, lidahnya ya ampun, kalah lidah anak SMP yang ngejilatin es krim. Tini paham situasinya. Rupa-rupanya si kakek ini pengen meminta bantuannya untuk memotong sosis tuanya. Dia pun tersenyum. Lalu film pun habis. Lah, begitu aja ya. Nah, itulah keseluruhan alur cerita film Tit, yang kelanjutan cerita film ini dapat kita bayangkan bagaimana petualangan Tini memotong-motong sosis orang-orang yang tidak disukainya. Kalian bisa subscribe channel ini dan cek film-film berkualitas lainnya yang bisa menemani waktu santai kalian. Sampai jumpa di film berikutnya. See you guys.